Shalom semuanya, kembali dalam program ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudara. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari hati kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Rancangan-Mu selalu indah atas setiap kami Tuhan. Haleluya, Bapa yang ajaib, Bapa yang selalu mengerti segala kebutuhan kami. Kau cukupi tepat pada waktunya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, semoga diberkati. Tuhan semua berkati saudara. Amin. Silakan duduk kekasih Tuhan, ada shalom semuanya. Senang bersama dengan semua saudara di hari Minggu ini. Tema khotbah saya pada minggu ini masih dalam rangkaian hidup menjadi bijak. Ya. Saya beri tema di minggu ini pemerintahan antikristus. Tatanan dunia baru sudah di depan mata. Apa hubungannya, Pak? Bapak punya tema besar tentang hidup menjadi bijak dengan pemerintahan antikristus. Kalau saudara cuma baca temanya, dengarkan temanya, memang seolah-olah kayaknya jauh asap daripada panggang. Nah, saya akan bicara mengenai pemerintahan antikristus atau tatanan dunia baru dalam perspektif angle yang berbeda. Kalau Bapak Ibu sekedar pengen tahu pandangan saya, gereja yang saya gembalakan tentang antikristus, itu semuanya sudah ada. Sudah pernah saya khotbahkan dan serinya, kalau tidak salah saya sempat buat seri sampai 10 seri soal antikristus itu masih ada pertinggalnya di YouTube. Itu 3-4 tahun lalu saya khotbahkan dan pemahaman saya soal antikristus hari ini tidak terlalu berbeda jauh. Sudah ada pergeseran tapi tidak terlalu berbeda jauh dengan apa yang saya sampaikan 3-4 tahun lalu. Kok berbeda, Pak? Sekali lagi namanya teologi, namanya pemahaman, penafsiran itu pasti akan bertumbuh seiring kita semakin mendapatkan banyak informasi dan seiring kedewasaan rohani kita itu pasti berbeda atau sedikit berbeda. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, dalam rangkaian menjadi bijak atau tema besar ini di minggu-minggu yang sebelumnya saya sudah mengatakan berkali-kali selalu ada penekanan ini dan selalu ada ayat ini yang saya bagikan. Nggak tahu kenapa saudara, tapi Tuhan taruhkan ini di sini. Bukan dalam rencana saya. Saya mengatakan dalam beberapa minggu ini bahwa manusia dicerai-beraikan. Itu kan sejak Menara Babel. Gara-gara manusia dicerai-beraikan akibat Menara Babel itu, dunia menjadi kacau. Tadinya mereka kemanapun mereka melangkah bertemu makhluk yang namanya manusia, bicara nyambung. Tiba-tiba karena bahasa dikacau balaukan, mereka tidak bisa berkomunikasi. Dan kalau kita komunikasi mampet, itu pasti sudah ada dalam pintu masuk menuju pertikaian, perselisihan, pertentangan, dan lain sebagainya. So komunikasi itu sangat penting. Ketika Menara Babel, komunikasi antar umat manusia menjadi kacau, maka konflik akhirnya mulai timbul. Bahkan kalau kita mau jujur, ketika mereka masih satu bahasa saja, konflik sudah ada. Buktinya Kain membunuh Habel. Itu kan satu bahasa. Nah, apalagi ketika bahasa sudah dikacau balaukan Tuhan. Kenapa bahasa dikacau balaukan Tuhan? Ya kalau kita merunutnya Alkitab, karena dalam konteks Menara Babel, manusia di zaman Menara Babel itu ingin menjadi seperti Allah. Pak Seno kan bilang berkali-kali dalam khotbah di minggu-minggu kemarin, manusia itu memang
diciptakan in our image, kata Tuhan, menurut gambar kita, to be like us, untuk menjadi seperti kita. Jadi kalau manusia mau menjadi seperti Allah, boleh dong Pak Seno. Nah ini yang saya mau tekankan dalam khotbah ini, saudara. Kejadian 11 ayat 4, saudara, coba kita buka. Cerita tentang Menara Babel, kalau mau lengkapnya, baca semua Kejadian 11. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini kalau saya sepintas saja melihat, ini sudah ketemu mana penekanan di ayat ini yang mau disampaikan oleh penulis kitab Kejadian yang kita imani dalam Musa. Apa dalam ayat ini? Kita. Ada berkali-kali kata kita dalam ayat ini, 4 kali sepintas saya melihat. Jadi seolah-olah kita di situ ditekankan dalam konteks ayat ini. Dan kalau kita membaca ayat ini, perhatikan baik-baik. Marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kalau Bapak Ibu hanya membaca terjemahan Indonesia, nggak ada masalah dengan kalimat ini. Toh faktanya, gedung-gedung bertingkat sekarang di Sudirman Tamrin itu sudah tinggi-tinggi. Apalagi kalau Bapak Ibu ke kota-kota yang lebih modern. Ya. Di luar negeri sana, entah di Amerika, di Jepang, bahkan di Cina, atau di Dubai sana, gedung-gedung udah jauh lebih tinggi, bahkan 2-3 kali lebih tinggi daripada yang kau temukan dan kau lihat di Jalan Tamrin dan Sudirman Jakarta. Kalau penekanannya membangun gedung yang sampai ke langit itu tidak boleh, dan Tuhan marah, mestinya ketika ada Sheikh Dubai itu membangun, Qatar itu membangun menara yang tinggi, itu hancur saudara. Mestinya ketika gubernur DKI siapapun itu mengizinkan ada pembangunan di Jalan Sudirman yang sekarang ini gedungnya sudah sampai mendekati 100 tingkat, itu pasti Tuhan hukum. Karena saya berani hakul yakin Menara Babel tidak mungkin lebih tinggi daripada gedung yang ada di Sudirman. Tapi kenapa kok penekanannya berbeda? Kenapa kok Tuhan menekankan berbeda? Di Menara Babel membangun bangunan yang tingginya sampai ke langit itu Tuhan hukum. Seolah-olah Tuhan bilang, kamu mau jadi seperti aku? Tapi apa yang dilakukan oleh banyak pengusaha dengan membangun bangunan tinggi di Amerika, di Jepang, di Cina, di Jakarta, di seluruh dunia, Tuhan gak marah. Tuhan pilih kasih dong. Pernah gak Bapak Ibu berpikir sampai ke sana? Sekali lagi, kalau kita membaca ayat firman Tuhan, jangan cuma baca terjemahan Alkitab yang kau pahami. Yang kau mengerti bahasanya, bahasa ibumu, bahasa Indonesia. Hari ini sudah ada Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kedua, saya belum punya saudara. Nanti kapan minggu ini saya mau coba jalan mungkin ke LAI atau ke Gramedia. Apakah sudah tersedia terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru yang kedua, edisi kedua. Mungkin pasti sedikit berbeda dengan terjemahan baru kita sekarang ini. Ya. Nah kita coba melihat terjemahan-terjemahan lain. Kata langit di sini menggunakan kata Ibrani besamayim. Besamayim itu kalau orang Yahudi, orang Ibrani yang ucapkan itu cukup luas, bukan cuma bisa diterjemahkan langit. Karena dalam terjemahan dalam bahasa Ibrani, besamayim atau samayim itu bukan cuma bisa diterjemahkan ke dalam kata Indonesia langit, tapi juga banyak diterjemahkan oleh terjemahan Indonesia dengan sorga. Makanya kalau kita melihat terjemahan NIV, King James, NISB ya, New American Standard Bible, diterjemahkan into heaven, bukan into sky. Bukan langit, tapi heaven. Sorga. Nah dari sini kita bisa mengerti memang orang-orang sebelum Menara Babel ketika akhirnya mereka mau bangun Menara Babel, itu fokus pada kita, tujuannya mau membangun menara yang sampai ke surga. Dan orang-orang Ibrani, orang-orang perjanjian lama, sebelum bahkan orang Ibrani ada yang di Kejadian 11, manusia-manusia yang masih baru karena gak jauh dari Adam, mereka paham sekali bahwa sorga penguasanya Elohim Adonai. Jadi membangun menara yang ujungnya sampai ke sorga, itu berarti berusaha untuk menyamai Tuhan. Kemudian kalau kita baca ayat ini dalam sekali, kalau dikhotbahkan mungkin bisa 4-5 seri kalau saya dalamin ini. Perhatikan kalimat berikutnya. Dan marilah kita cari nama. Apa artinya Pak ini Pak? Ya saya
Saya kalau baca Alkitab sekarang selalu referensinya coba, meskipun saya tidak jago. Bapak Ibu kalau ada orang Ibrani ngomong sama saya, bahasa Ibrani saya mungkin A, I, U, E, O gitu loh. Saya hanya pasif. Dengan tools-tools, dengan sedikit ilmu yang saya tahu tentang bahasa itu, saya coba memaksimalkan pemahaman saya soal perjanjian lama. Bapak Ibu, marilah kita cari nama. Kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris name, kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau kita melihat struktur atau bahasa aslinya, bahasa Ibrani, nama itu menggunakan kata Ibrani Shem. Dan menariknya, orang-orang Ibrani kalau manggil Tuhan, manggil Elohim, manggil Adonai, manggil Yehova, manggil Yahweh, itu rata-rata mereka nggak berani langsung ngomong kata-kata tadi. Selalu menggunakan kata panggilan, yakni Hashem. Hashem, nama itu. Shem itu nama. Jadi kalau kita coba dalami, sekali lagi saya mungkin salah menafsirkan. Tapi saya sebagai orang awam, kalau Hashem, nama itu identik dengan Elohim, identik dengan Tuhan, maka kalau ada orang Ibrani memakai kosakata Shem, maka itu kan berusaha untuk menandingi Hashem atau nama itu. Dan yang kemudian kalimat berikutnya, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini jelas-jelas menentang saudara kehendak dan perintah Tuhan kepada Adam manusia pertama itu. Sebab kalau Bapak Ibu membaca Kejadian 1 ayat 8, Adam diperintahkan untuk pergi, berkuasalah, penuhilah bumi. Jadi ketika manusia-manusia masyarakat pra-Babel, pra-menara Babel itu ingin membangun menara supaya mereka tidak terpencar-pencar ke bumi, itu kan artinya sama dengan mereka tidak mau untuk memenuhi bumi atau untuk pergi jauh meninggalkan kawasan di mana orang tua, nenek mereka, kakek mereka tinggal. Mereka mau di wilayah itu saja, tidak mau penuhi bumi. Secara sederhana, gara-gara manusia mau seperti Allah, maka akhirnya Tuhan marah. Jadi bukan cuma sekedar membangun bangunan tinggi. Kalau membangun bangunan tinggi, Tuhan marah. Ketika Monas dibangun di Jakarta oleh Bung Karno, presiden pertama, pasti Tuhan marah. Faktanya enggak. Karena Bung Karno ketika mau membangun Monas itu tidak tujuannya mau seperti Allah. Dan saya percaya pengusaha-pengusaha yang bangun bangunan tinggi, arsitek yang mau bangun bangunan tinggi itu tidak berniat untuk mau menjadi seperti Allah. Mungkin pemikiran mereka efisien karena lahan mahal. Maka ya mau nggak bisa mendatar, harus meninggi. Dan ke depan di Jakarta saya yakin nggak ada lagi perumahan. Hari ini perumahan kalau ada itu cuma kampung dibongkar, dibuat klaster. Nggak ada lahan kosong di Jakarta. Makanya kalau sekarang di perkampungan dibangun apartemen, Bapak Ibu harus memaklumi. Karena saya masih melihat banyak orang ketika di sekitarnya dibangun apartemen, mereka demo. Ya mau gimana, emang nggak ada lagi saudara. Ya. Saya tinggal di Alam Sutra. Oke lah, Alam Sutra sudah banyak bangunan tinggi. Kalau saya nganter anak saya ke Villa Melati, harus lewat Rawakutuk, terus Jelupang, tiba-tiba ada apartemen tinggi. Kalau Bapak Ibu masuk tol Jelupang, keluar tol Jelupang, ada apartemen tinggi di situ. Di tengah-tengahnya, di sekitarnya nggak ada bangunan tinggi, cuma itu bangunan tingginya. Dan kalau Bapak Ibu lihat, waktu pertama kali mau dibangun, ada demo di situ. Ke depan semuanya bangunannya tinggi-tinggi, saudara. Tanah mahal. Jadi bukan membangun bangunan tinggi, salah, Tuhan marah, tapi motif di baliknya. Maka mengertilah saudara. Kalau mau melakukan apapun itu lihat motifnya apa. Karena Tuhan tuh lihat motif, Tuhan tuh lihat hati. Kita terpaksa membunuh orang, salah memang secara hukum. Tapi saya berani yakin Tuhan lihatnya bukan masalah nyawa yang hilang semata, tapi motif kita. Banyak orang terpaksa membunuh karena memang terdesak. Bapak Ibu baca di koran nggak? Ada orang mulai dibegal, ya, terus dia membela diri, ya, terus tiba-tiba ambil batu, timpuk itu yang begal, bocor palanya, nggak ada yang nolong, mati di tempat. Kalau menurut hukum bisa salah karena
ada andil dia untuk menghabisi nyawa orang. Mungkin orang yang mau dibegal ini, korban ini bisa dituntut masuk ke penjara. Secara hukum bisa begitu. Tapi kalau Tuhan melihatnya, Tuhan tahu hatinya kok. Nangkap saudara? Jadi motif di sini. Yang menariknya, meski Tuhan marah karena manusia mau menjadi seperti Allah dalam konteks Menara Babel, Tuhan berkata, dicatat dalam Kejadian 11 ayat 6. Coba dibuka. Ayat yang sudah berkali-kali kita baca dalam rangkaian khotbah menjadi bijak di minggu-minggu ini. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini Tuhan ucapkan ketika Tuhan ingin mencerai beraikan manusia dengan mengacaukan bahasa. Kan Tuhan marah nih. Tapi ketika Tuhan sudah merencanakan akan mengacaukan bahasa manusia karena Tuhan marah atas motif mereka yang mau menjadi Allah, Tuhan seolah-olah itu memberikan peluang kepada manusia, harapan. Ini dalam khotbah saya soal, kan saya percaya, saya sudah khotbahkan kok, bahwa Satan tuh gak ada di Taman Eden. Lu mau ngomong apa sama saya juga kita boleh berdebat. Tapi Pak, kata pendeta-pendeta saya, kata gereja saya, yang menggoda Adam itu adalah setan. Memang seperti itu yang kita dapatkan turun-temurun. Tapi Alkitab saya mengatakan bahwa yang menggoda Adam dan Hawa adalah ular. Dan Alkitab saya tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Satan ada di Taman Eden. Mau baca dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada, saudara. Ya, nggak ada. Nah, dalam konteks yang saya mau sampaikan, jadi Tuhan tuh mengusir Adam dan Hawa. Marah dia karena Adam dan Hawa melanggar perintahnya jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan sudah bilang kalau kamu makan, mati kamu. Tapi faktanya ketika Adam makan, Hawa makan, mati enggak? Enggak. Nah saudara ingat materi ini, nah kalau enggak nonton atau belum pernah ikuti khotbah saya ini, coba cari di channel YouTube kita. Masih ada pertinggalnya, nggak saya take down. Nggak ada satu video pun khotbah saya yang saya take down. Meskipun nanti saya meralat khotbah saya, tafsiran saya di ke depan, nggak mungkin saya take down. Supaya orang bisa mengerti pola pikir saya. Bahwa manusia penafsiran itu mungkin bisa salah gitu. Saya dulu mengatakan Lucifer itu Satan. Sekarang saya berdiri, Lucifer itu bukan siapa-siapa. Nggak ada apa-apanya, bahkan Satan pun nggak ada apa-apanya. Karena Alkitab saya mengatakan tunduk kepada Allah, lawanlah Satan, lawanlah iblis, maka iblis lari daripada So apa yang menakutkan dari Satan dan iblis itu? Nggak ada. Kalau kau tunduk sama Allah tapi. Nah saudara, sama dengan Kejadian 11 ayat 6 ini. Tuhan marah karena manusia mau menjadi seperti Allah, tapi Tuhan kemudian berkata, ini manusia ini nanti udah kucerai beraikan, kalau mereka bersatu, mereka mau buat apa aja bisa. Dihukum, tapi dikasih peluang nanti ke depannya bisa berbuat apa saja kalau mereka bersatu. Seolah Tuhan memprediksi kasus Menara Babel yang terjadi hari itu ke depan akan terulang kembali. Maka kalau Bapak Ibu melihat thumbnail di YouTube kita, judul panjang khotbah saya minggu ini adalah Pemerintahan Antikristus, Tatanan Dunia Baru sudah di depan mata, Menara Babel akan berulang. Dalam beberapa minggu ini saya sampaikan bahwa manusia bisa menjadi seperti Allah. Ya, manusia punya potensi bisa menjadi seperti Allah. Itu adalah DNA manusia. In our image to be like us. Kejadian 1 ayat 26 terjemahan NLT. Jadi belajar dari kasus Menara Babel, meski manusia bisa seperti Allah, manusia gak boleh menjadi Allah. Saudara dan saya punya potensi luar biasa, bisa melakukan apapun. Tapi meskipun punya potensi bisa melakukan apapun, saudara kalau membaca Alkitab tahu kebenaran, saudara gak boleh melakukan apapun. Gak boleh melakukan segalanya. Ada hal-hal tertentu yang mestinya kalau kita hidup dalam Tuhan, kita tahu meskipun saya bisa melakukannya, gak boleh saya lakukan. Jika manusia gak bijaksana, maka manusia akan menerobos batasan ini.
Dan jika manusia menerobos, maka endingnya pasti sama dengan apa yang dialami masyarakat pra Menara Babel. Apakah kasus Menara Babel akan berulang, Pak? Coba kita analisa, saudara. Gara-gara Menara Babel, manusia akhirnya terserak-serak. Tadinya hanya one nation, one world. Hanya satu dunia, satu bumi, satu bangsa. Karena bahasa, mulai banyak bangsa-bangsa lain. Ada suku pertama, berdasarkan perbedaan bahasa. Kan bahasa, bahkan bahasa yang sama pun, itu menjadi suku yang berbeda-beda. Benar ya? Saya lupa, bisa saya cek nanti di YouTube. Ada satu suku, tepatnya bukan satu suku, satu etnis Jawa Tengah tinggal di sekitar Pati, Kudus dan lain sebagainya, yang mengajarkan keturunannya begini. Kami ini agamanya not Islam, not Kristen, not Katolik. Agama kami agamanya Adam. Mereka hukumnya tidak 5 syahadat, tidak 10 hukum Taurat, tapi 4. Yang pertama, mengasihi orang tua. Yang kedua, mengasihi anak. Yang ketiga, mengasihi tonggomu, tetanggamu kiri kanan. Dan mengasihi lingkungan. Itu yang mereka ajarkan turun-temurun. Mereka tidak boleh punya pekerjaan lain, hanya bertani. Mereka tidak boleh yang laki-laki memakai celana panjang, karena celana panjang itu bawaan Londo katanya, Belanda. Maka kalau mereka berkata, kalau kami pakai pakaian celana cingkrang, celana model Jawa, mbah saya dulu kalau ke sawah celananya cingkrang, itu bukan karena ngikutin orang-orang Arab, enggak, kami dulu begini pakaiannya. Terus mereka pakai bukannya belangkon, bukannya peci, tapi kain ya yang udel, kain udel gitu ya, yang diunyeng-unyeng, diiket-iket terus menutup kepala. Baru tadi pagi-pagi saya bangun, terus saya sudah siapin pendalaman ini, ada waktu saya coba lihat apa yang saya bisa dapatkan nyangkut di channel itu. Yang saya mau katakan saudara, dari perbedaan bahasa muncul desa-desa, suku-suku, dan akhirnya bangsa kerajaan berbeda-beda. Dan sejak Menara Babel sampai sekitar tahun 1945, manusia atau dunia belum memiliki kesadaran akan pentingnya membangun peradaban dunia bersama-sama. Pentingnya meminimalisir terjadinya konflik di dunia ini nggak dipikirkan sejak Menara Babel sampai 1945. Makanya konflik, entah itu SARA, konflik identitas, itu nggak ada musyawarah, pokoknya menang-menangan. Peradaban-peradaban yang kita bisa temukan di dunia kan seperti itu. Bapak Ibu tahu kerajaan Yunani dengan Helenismenya, itu menjadi kebudayaan dunia saat itu. Peradaban Helenisme, peradaban Yunani. Tapi kalau kau membaca, kenapa ada peradaban Helenisme yang menguasai dunia saat itu? Karena kerajaan Yunani dengan Alexander Agungnya menaklukkan bangsa-bangsa lain. Ketika Yunani runtuh, muncul Romawi. Romawi menjadi peradaban dunia saat itu. Itu pun sama. Romawi menghancurkan Mesir, Romawi menghancurkan Yunani, Romawi menghancurkan semua kerajaan-kerajaan di Eropa. Sehingga akhirnya ada peradaban Yunani. Kemudian muncullah peradaban misalnya Turkis, ya. Cina juga demikian. Genghis Khan Mongolia juga begitu. Peradaban yang disebarkan oleh bangsa Mongolia itu terjadi akhirnya berdampak pada dunia karena Genghis Khan dan Mongolia menaklukkan kekaisaran-kekaisaran, imperium-imperium sekitar. Majapahit kan juga begitu. Majapahit ketika dibangun Raden Wijaya, ya, masuk di hutan Tumasik kalau tidak salah, itu hanya desa saja, kecil saja, dan bahkan Raden Wijaya itu adalah orang pelarian
Karena kerajaannya, bangsanya ditaklukkan dan dia melarikan diri ke hutan. Tapi ketika akhirnya dia bisa menyusun kekuatan, dia mau agar Majapahit ini menjadi penguasa Jawa saat itu, maka dia keluar menaklukkan bangsa-bangsa sekitar. Sehingga akhirnya hampir seluruh Jawa, bahkan kata buku sejarah SD kita, Nusantara ini juga katanya dikuasai oleh Majapahit. Peradaban Majapahit terjadi, peninggalannya yang kau bisa lihat di candi-candi di Jawa itu karena mereka menaklukkan bangsa-bangsa lain, kerajaan-kerajaan lain. Bahkan sampai di zaman modern ini masih begitu. Hitler dengan Jermannya, siapa itu Hitler? Dia terkenal itu karena dia menaklukkan bangsa Eropa dengan Nazinya. Siapa Mussolini? Penguasa Italia itu kenapa begitu menakutkannya sampai-sampai Hitler, yang kalau kita bertanya Hitler sama Mussolini, siapa yang dikenal oleh banyak orang? Orang pasti lebih mengenal Hitler. Tapi Hitler tidak berani, tidak mau menyerang Italia dalam kepemimpinan Mussolini. Karena Mussolini memang kuat sekali, saudara. Kaisar Hirohito. Benar ya Hirohito ya? Kaisar Jepang tahun 45 itu. Benar ya? Tolong dikoreksi kalau saya salah. Jepang kan menyerang Cina. Jepang kan menyerang Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena ingin memperluas pengaruhnya. So yang saya mau katakan saudara, sejak Menara Babel sampai dengan 1945, dunia itu pokoknya menang-menangan. Kalau mau saya berkuasa, bangsa saya berpengaruh, maka saya kalau mau berpengaruh atas dunia harus menaklukkan bangsa-bangsa lain. Itulah pemahaman kita, saudara. Itulah yang sejarah katakan. Tapi ketika mulai bom atom dijatuhkan Amerika di Hiroshima, Nagasaki, dunia berubah. Akhir Perang Dunia Kedua. Dunia mulai berpikir untuk membangun peradaban yang baru, tatanan dunia yang baru, nggak seperti yang dulu-dulu. Karena mengamati Perang Dunia Kedua itu kehancuran di mana-mana. Resesi ekonomi global terjadi di tahun sekitar 45-an, saudara. Kalau Indonesia mengalami itu wajar, bahkan di Eropa pun itu luar biasa. Jerman hancur, Perancis hancur, Rusia hancur, Polandia, semua ex-Uni Soviet hancur. London, Inggris hancur. Amerika juga gara-gara Pearl Harbor hancur. Uang habis untuk berperang. Resesi ekonomi di mana-mana. Setelah selesai itu perang gara-gara bom atom itu, dunia mulai berpikir, para pemimpin dunia berpikir, nggak bisa kita teruskan cara berpikir kita yang lama. Kita harus cari solusi yang baru untuk masa depan yang lebih baik. Maka berkumpullah pemimpin bangsa-bangsa di San Francisco. 50 negara berkomitmen di tanggal 26 Juni 1945 dan menandatangani yang kita baca dalam sejarah sebagai Piagam PBB. Sejak itu, sejak Piagam PBB, sejak PBB berdiri, dunia mulai berubah. Sebelum ada PBB, nggak ada itu berpikir, kita bangun sama-sama yuk. Kita bangun masyarakat dunia yang adil, yang yang saling menghormati. Nggak ada. Kalau saya jadi pemimpin suatu negara, supaya saya bisa berpengaruh, bangsa saya bisa mempengaruhi bangsa lain, otak saya perang. Bangun angkatan perang, taklukkan kiri kanan, baru kita bisa berpengaruh atas bangsa-bangsa lain, suku-suku lain. Tapi sejak 1945, cara berpikir kita dicuci otaknya. Dunia menuju peradaban yang baru, tatanan dunia yang baru. Sejak tahun 45, akhirnya sampai sekarang. Beda agama oke. Tapi harus saling menghargai dong. Ada itu, hak asasi manusia ditekankan. Beda politik, nggak buat kita berperang. Beda pikiran, nggak buat kita bermusuhan. Bahkan perbedaan orientasi seksual pun nggak boleh membuat kita saling bunuh-membunuh. Sehingga akhirnya hari-hari ini beberapa dunia sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Itu bermuara karena hak asasi manusia yang akhirnya berkembang sejak Piagam PBB itu.
Makanya sekarang hari ini di mana-mana jika ada penindasan terhadap minoritas, di belahan dunia manapun, terpencil sekalipun, dunia berteriak. Ketika saya remaja, penekanan minoritas itu yang paling kenceng kedengaran di TVRI, karena hanya TV itu yang ada di zaman saya SD SMP, adalah apartheid di Afrika Selatan. Orang-orang kulit hitam yang sebenarnya adalah warga asli Afrika Selatan itu dianggap bangsa budak. Orang kulit putih yang datang dari Eropa dan menguasai Afrika Selatan karena memang banyak emas, berlian dan lain sebagainya di situ, kaya tambang, itu menjadi tuan. Maka nggak boleh orang kulit hitam menjadi pemimpin. Parlemen semuanya dikuasai oleh kulit putih. Akhirnya keputusan-keputusannya menzolimi kulit hitam yang mayoritas di Afrika Selatan. Dan mereka nggak bisa apa-apa karena nggak punya senjata untuk mengalahkan itu. Muncullah kan Nelson Mandela almarhum yang berjuang sampai ditangkap dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Afrika Selatan akibat tekanan dunia tidak lagi memakai pemahaman apartheid itu. Makanya kalau kita ke Afrika Selatan, pernikahan kulit hitam dan kulit putih sudah masif. Apa yang terjadi di Myanmar, beberapa etnis minoritas dihancurkan, dibunuh, dibantai oleh junta militer Myanmar. Dunia berteriak, saudara. Apa yang terjadi di Uighur, etnis minoritas Islam di Cina. Dunia berteriak, saudara. Makanya kalau pemerintah kita tidak mengelola berita soal penindasan orang Papua oleh kita, orang Indonesia, itu akan menjadi bom waktu. Makanya saya mendukung Presiden Jokowi untuk membangun Papua. Karena selama ini presiden-presiden lepas dari hormat saya kepada mereka tidak pernah memikirkan Papua. Emasnya diambil, hasil buminya diambil, dikasih ke orang yang bule-bule sana, dinikmati oleh petinggi-petinggi, tapi pembangunan sama sekali tidak terjadi. Hampir puluhan tahun Indonesia merdeka. Baru Pak Jokowi masif. Kita punya beberapa jemaat di sana, jemaat online di Papua. Dapat informasi juga dari koran-koran, dari berita-berita. Karena memang dunia udah benci sama penindasan minoritas. Soliditas sesama manusia mulai terbangun. Persatuan, kebersamaan, nggak lagi tuh ditanya agamanya apa, sukunya apa, bangsa mana. Indonesia menjadi terbelakang gara-gara itu. Indonesia tuh lu sama gue Indonesia. Kenapa orang Indonesia tuh masih bertanya agama lu apa? Ayo jujur, bener nggak? Coba Bapak Ibu, ketemu artis yang lagi viral atau artis yang ngetop, cari di Google. Pertanyaan pertama dari netizen terhadap orang itu, kalau dia baru muncul, pasti yang pertama, agamanya apa? Sakit orang Indonesia. Tidak mengikuti pemahaman dunia yang tidak mempedulikan agamanya apa. Beda agama boleh. Agamamu, kata dunia, agamaku, kita saling berbeda tapi saling menghargai. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, itu yang terjadi. Namun menurut saya sejak diusahakan mulai piagam PBB 45 sampai sekarang, tatanan dunia baru atau peradaban dunia yang satu itu masih jauh dari berhasil. Buktinya hari ini ada perang Rusia, Ukraina. Cina, Taiwan, tinggal tunggu waktu kalau menurut saya. Kalau Taiwan bebal dan Cina keras kepala, maka perang itu sangat mungkin terjadi di depan mata kita. Korea Selatan, Korea Utara, yang masih gitu-gitu aja, berpotensi juga menyebabkan perang di kemudian hari, gak lama lagi. Nah, mengapa misal begini? Kenapa meskipun dunia sudah punya pemahaman mengatur atau membentuk tatanan dunia baru, tapi ada perang di mana-mana? Karena kankernya, penyakit utamanya tidak diselesaikan. Apa itu? Saya udah ngomong hampir berapa puluh menit ini. Apa itu? Kenapa ada banyak suku bangsa?
Kenapa ada banyak bangsa? Kenapa dunia terpecah? Gara-gara bahasa. Saya bukan ahli politik, saya bukan ahli keamanan. Tapi saya mendalami ini. Dalam perspektif Alkitab yang saya tahu. Kalau ada pendeta, hamba Tuhan yang berbeda pemahaman, ya monggo kerso silakan. Karena manusia hari ini meskipun berusaha untuk membangun dunia dengan baru. Membangun tatanan dunia baru. Masalah utama yang membuat manusia berbeda satu dengan lainnya yakni bahasa. Kalau kita merunut Alkitab. Belum terselesaikan. That's the problem. Dunia pecah diceraikan karena apa? Karena bahasa. Ini akarnya, ini kankernya, ini pusatnya, ini intinya yang belum selesai sampai hari ini. Sehingga meskipun banyak negara sekarang menjadi anggota PBB, kalau ada negara baru merdeka pasti berusaha untuk menjadi anggota PBB supaya mereka disupport oleh sistem dunia yang menuju tatanan dunia baru ini. Tapi faktanya belum ada kesatuan dunia. Kalau sudah terjadi kesatuan dunia, nggak akan ada lagi ASEAN. Buat apa ASEAN? Nggak akan ada lagi APEC. Buat apa APEC? Nggak akan ada lagi Uni Eropa. Buat apa Uni Eropa? Kalau dunia sudah menjadi satu, Bapak Ibu, semua tadi nggak akan ada lagi. Jadi menurut saya, entah dunia paham apa tidak, menurut saya, kalau dunia mau menjadi satu, yang harus diselesaikan adalah perbedaan bahasa ini. Gara-gara bahasa berbeda, manusia terserak kemana-mana. Manusia di zaman menara Babel bisa bersatu dan akhirnya mau menjadi seperti Allah karena mereka satu bahasa. Bahasa menjadi kunci di sini. Dunia akan kembali jadi satu dengan bahasa. Coba munculkan slide yang saya siapkan. Yang pertama. Pak, kan sudah ada bahasa internasional. Bahasa Inggris, bahasa Cina, Mandarin dalam hal ini, bahasa Prancis, Spanyol, Portugis. Itu kan sudah menjadi bahasa pengantar internasional. Dunia terpecah akibat bahasa dikacaukan Tuhan. Hari ini dunia berusaha untuk membuat bahasa internasional. Saya baca di koran beberapa hari yang lalu, bahasa Indonesia mau digadang-gadang juga menjadi bahasa internasional. Sudah mulai kelihatan dengan Australia bagian selatan mewajibkan murid-murid SD-nya, SMP, SMA untuk belajar bahasa Indonesia. Bisa saja nanti bahasa Indonesia akan setara dengan bahasa Inggris. Tapi bagi saya, membuat bahasa internasional seperti bahasa Inggris sekarang belum menjadi solusi. Buktinya, meskipun kita diajarkan harus punya bahasa kedua selain bahasa ibu kita yakni bahasa Inggris, kesatuan belum terjadi. Yang menguasai fasih bahasa Inggris dan berani bicara dengan fasih dengan orang yang berbahasa Inggris dari bangsa lain hanya minimal. Bagian kecil saja. Masyarakat pedesaan nggak akan peduli dengan itu semuanya. Maka bahasa Inggris akan menjadi bahasa dunia. Bagi saya omong kosong. Bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Indonesia yang mau diharapkan menjadi bahasa dunia. Bagi saya, maafkan saya, kalau saya melihatnya ukuran Alkitab ya, omong kosong. Dunia udah berubah, Pak. Jadi, dalam khotbah-khotbah saya beberapa minggu ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir dengan angle yang lain. Jangan hanya terpaku dengan pola pikir dan pola analisa yang kita wariskan dari nenek moyang kita. Dunia ini udah berubah, Pak. Coba slide berikutnya. Di slide berikutnya coba. Ya, ini tadi sejak 45 piagam PBB.
Saya bacain aja isi piagam PBB. Menjamin terciptanya perdamaian dunia, hak-hak manusia, perselisihan harus secara damai, larangan melanggar kedaulatan negara lain. Ini sebelumnya Pak, sebelum 45 nggak ada Pak. Makanya Hitler itu berani aja ngambil Polandia. Hitler berani aja gitu ngebom London, ngebom Prancis. Karena nggak ada aturan global yang disepakati bersama. Tapi sejak 45 mulai ada aturan. Tapi meskipun demikian masih dilanggar. Rusia, Ukraina berperang, itu membuktikan. Slide berikutnya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pahami. Bahwa dunia ini, kata para ahli, sudah melewati beberapa kali revolusi. Revolusi industri di sekitar abad ke-17-18. Itu yang memicu dunia mulai berubah juga. Sebelum abad 17, otaknya manusia yang ada di zaman itu adalah ya cuma bertani. Bertani caranya ya manual, dengan cangkul, dengan tangan. Tapi sejak revolusi industri yang terjadi di abad 17-18, semua yang dikerjakan oleh tangan itu mulai dirubah menjadi mesin. Hari ini Pak, di tahun 2023, ini udah revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 ini bahasa lainnya, slide berikutnya, adalah revolusi teknologi komputer digital. Abad-abad ini, tahun-tahun kita hidup hari ini, kita sudah mengalami yang namanya revolusi digital, revolusi teknologi yang begitu luar biasa. Dengan adanya internet, dunia yang tadinya jauh menjadi sempit. Apa yang terjadi di Turki hari Senin kemarin, kita bisa lihat. Saya dalam minggu ini melihat semua berita-berita tentang Turki yang saya bisa dapatkan research-nya di YouTube. Sehingga seolah-olah meskipun saya tidak ada di sana, saya bisa merasakan apa yang terjadi. Kalau Bapak Ibu jadi member channel YouTube kita, saya bikin materi kemarin. Gempa Turki dilihat dari sudut pandang akhir zaman. Saudara mungkin berkata, pasti ini gato-gatoan aja lah, nyocok-nyocokin. Enggak. Kalau Bapak Ibu udah denger itu, argumentasi saya, sharing saya soal itu, pasti Bapak Ibu akan sepakati. Kenapa? Karena gempa di Turki berdampak pada Israel. Israel mengalami gempa juga, meskipun belum separah Turki, nggak ada korban jiwa. Dan bicara akhir zaman, bicara mengenai gempa yang terjadi di Israel. Bapak Ibu pernah baca cerita Tuhan Yesus mati gempa nggak? Bapak Ibu pernah baca Alkitab ketika Tuhan Yesus bangkit, itu batu terguling karena apa? Karena gempa nggak? Bapak Ibu pernah bertanya nggak gempanya kenapa? Kok ada gempa? Saya itu berpikir saudara, di Indonesia gempa di mana-mana masuk logika saya. Karena sejak saya SD diajar di geografi, di IPA saat itu sebelum SMP, kalau SMP, SMA kan ada geografi, di SD kan IPA. Bahwa gara-gara Indonesia banyak gunung vulkanik, ada erupsi, maka daerah sekitar itu gempa. Maka ketika saya dapat kabar zaman SD di rumah mbah saya di Kediri, ada gempa gara-gara gunung Kelut meletus, saya ya wajar meskipun masih anak-anak. Ketika saya pertama kali akhirnya menjejakkan kaki saya ke Israel, saya melihat ada gunung berapi di mana di sini. Gak ada gunung berapi. Lalu gempa ketika Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit itu dari mana? Oh, logika saya karena saya orang beriman, itu mujizat Tuhan. Gak bisa dijelaskan dengan akal. Gara-gara gempa Turki kemarin saya ngerti. Kenapa di wilayah itu bisa ada gempa meskipun tidak ada gunung berapi. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Abad 21 ini dunia menjadi sempit, menjadi mudah, menjadi cepat, dan menjadi instan. Ada yang lucu kemarin. Saya ke bengkel karena servis rutin di Mitsubishi. Terus habis mobil dibawa oleh mekanik, saya ada ruang tunggu. Ya. Nah, ruang tunggunya itu bagi saya ya membuat kita nyaman. Ruangannya dingin, ada banyak bangku bagus, wifi ada. Ya. Terus
dengan satu kupon kecil, saya ke pojok, ada mbak-mbak di sana, saya kasih. Terus dia bertanya, mau minum apa Pak? Oh, saya minum kopi aja gitu ya. Ada kopi-kopi sasetan di situ. Mau kopi sasetan atau kopi mesin Pak? Oh, saya mau coba kopi mesin aja. Jadi saya bikin sendiri pakai mesin, tinggal pencet gitu ya. Terus apalagi snacknya Pak? Saya lihat ada risol di situ. Ya saya ambil risol. Terus habis saya risol kayak kurang kenyang, belum sarapan. Itu ada pop mie di situ. Saya ambil pop mie, seduh sendiri. Habis makan pop mie, haus pengen dingin-dingin, buka kulkas sendiri. Pengen ngopi lagi, bikin lagi. Yang mau saya katakan tuh instan. Fasilitasnya ada. Ya tentu itu sudah diperhitungkan dengan biaya kan. Pasti ada, nggak mungkin. Kalau Bapak Ibu di bengkel tradisional yang di pinggir-pinggir jalan itu, ya jangan berharap ada fasilitas seperti itu. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, pas bayar juga nggak perlu duit, tinggal pakai handphone aja, di QRIS aja, selesai. Andai kata lupa bawa dompet, handphone pasti nggak mungkin lupa. Selesai. Dunia sudah mengalami revolusi 4.0 tadi, revolusi digital yang begitu luar biasa. Nah, kembali ke dalam masalah dunia terpecah karena bahasa. Gara-gara merenungkan ini, nggak tahu saudara. Makanya kalau saudara merenungkan, makanya saya akhirnya mengerti kenapa para filsuf itu, para filsafat itu, selalu akhirnya berhasil menemukan teori filsafat yang baru. Karena filsuf itu berpikir, selalu bertanya, kenapa begini? Kemudian karena dia merenungkan, ketemulah apa yang dia pahami, jadilah sebuah filsafat. Saya bukan filsuf, tapi gara-gara saya emang orangnya gitu ya. Selama hampir sebulan ini kan memikirkan soal tadi instan dan lain sebagainya ya, yang kemarin manusia, AI dan lain sebagainya. Saya diingatkan Tuhan ketika mendalami ini, Sen, tadi udah ketemu kan, dunia terpecah, tercerai gara-gara bahasa. Kau sudah sampai pada konklusi bahwa bahasa apapun yang berusaha dipaksa menjadi bahasa internasional tidak akan membuat dunia satu. Dunia satu itu kalau satu bahasa. So, how come? Bagaimana? Terus saya ingat Google Translate, saudara. Google Translate itu lama, sudah lama. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak ngerti satu kata Inggris, tinggal klik, terus enter, maka ketemu arti Indonesianya. Kita nggak perlu bawa kamus kemana-mana. Tapi mungkin Bapak Ibu yang terlalu gaptek dengan teknologi, Bapak Ibu lupa bahwa Google Translate sekarang itu juga sangat membantu karena sudah audible. Jadi sekarang Bapak Ibu kalau mau ke luar negeri gak usah takut gitu loh. Kalau gak bisa bahasanya, nangkap gak saudara? Saya ini masih keringat dingin karena beberapa waktu yang lalu ada dapat japrian dari jemaat kita, jemaat online di luar negeri dengan permohonan, Pase, kalau bisa buat dong materi dalam bahasa Inggris gitu. Saya suruh ngomong pakai bahasa Inggris. Saya cuma bilang jawabnya begini, didoakan aja. Tapi hati saya kecut karena saya mungkin tidak sefasih Pak Yusak yang pilot yang harus berbahasa Inggris gitu. Saya bisa ngerti orang ngomong bahasa Inggris. Saya kalau baca sejak SMA saya baca Jakarta Post bisa ngerti. Tapi kalau ngomong karena nggak pernah praktek, nggak pernah praktis gitu ya, keluh lidah saya. Saya cuma jawab begitu. Tapi saya lihat di TikTok apa di IG gitu. Ada orang ke luar negeri, bukan ke negara yang bahasanya Inggris loh. Ke negara yang bahasanya bahasa aneh loh. Ada orang Indo ke Rusia. Bisa hidup di sana. Padahal kalau lo tahu orang Rusia yang berbahasa Inggris juga sedikit. Tapi bisa hidup, bisa jalan-jalan modal, Google Translate. Jadi saya minta sivil, gimana sih tuh? Supaya bisa kita ke sana, ya terus bisa nyambung ngomong sama orang-orang di sana. Terus saya diajarin conversation nih, saya masuk ke Google Translate. Saya orang Indonesia, mau ke
London. Inggris saya, Inggris hancur-hancuran, nggak berani ngomong sama orang London yang berbahasa Inggris. Nih, tinggal saya begini aja. Oke. Selamat sore, bolehkah saya bertanya? Sebentar, saudara. Nah, ini kenapa nggak bisa? Saya ulangi lagi. Selamat sore, bolehkah saya bertanya? Ini kenapa nih, Phil? Saya ulangi lagi ya. Kalau di sininya teksnya sudah terjemahan. Selamat sore, bolehkah saya bertanya? Good evening, may I ask a question? Tinggal kasih ke orang, orang bisa tahu. Misalnya dia menjawab, ini orang bulenya nih. Good afternoon, please. Good afternoon, please. Good afternoon, please. Nah, saya belum split supaya ke dalam bahasa ini. Oke, saya good afternoon, please. Saya yang gaptek, saudara. Tapi intinya, saya ngomong sekarang pakai bahasa Indonesia kepada orang Arab. Bolehkah saya diinformasikan dari sini ke Masjid Al-Haram itu bagaimana? هل لي أن أعلم كيف أصل من هنا إلى المسجد الحرام؟ Saudara, ini terobosan breakthrough. Tinggal kita fasihin aja. Tapi kan repot, Pak. Harus begini-begini, harus ngasih handphone begini-gini. Nah, ini 2023, Pak. Coba munculin slide berikutnya. Ini 2023. Ya. Apakah dunia bisa menjadi satu negara, satu pemerintahan begitu? Antikristus? Lanjut slide berikutnya. Menjadi satu dunia? Slide berikutnya. Kalau mau harus satu bahasa. Bisa nggak dunia menjadi satu bahasa? Slide berikutnya. Bisa. Kalau hari ini Bapak Ibu nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Rusia, Bapak Ibu ada berkat bisa menuju ke negara-negara tersebut, Bapak Ibu nggak usah pakai penerjemah, Bapak Ibu bisa hidup di sana. Tinggal pakai Google Translate yang hari ini. Meskipun ribet, meskipun mungkin terjemahannya tidak presisi, tapi pasti dimengerti oleh orang yang mengerti bahasa itu. 2023. Nah, ketika saya akhirnya ada waktu, saya ngelamun. Berusaha untuk menjadi filsuf-filsuf zaman dulu. Ke depan itu apakah teknologinya masih good evening? Tolong saya bisa nggak ditunjukin jalan menuju ke Hotel Hilton? No. Saya ngebayangin, nggak lama lagi. 5 years from now, 10 years from now, 5-10 tahun dari sekarang. Akan ada alat, mungkin, ini imajinasi saya, belum tentu presisi. Kayak earphone. Kayak Bapak Ibu sekarang ini punya earphone yang Bluetooth. Bapak bisa ngomong tanpa megang handphone. Itu udah jadul. Teknologi itu 5 tahun lalu sudah ada. Tapi ke depan, saya ngebayangin nanti ada teknologi yang memakai model aplikasi Google Translate itu. Yang dengan memori, dengan spesifik software yang lebih canggih, itu bisa memasukkan, seperti saya bilang, ingat lukisan yang dibuat oleh AI, ya, yang harganya sampai 6,5 miliar itu. Para perancangnya kan memasukkan semua lukisan-lukisan, kurang lebih 15.000 lukisan dari abad ke-14 sampai abad 21 ke komputer. Kemudian komputernya di enter suruh ngelukis. Dan hasil lukisan itu harganya 6,5
miliar di Balai Lelang Christie, London. Nah Bapak Ibu, saya membayangkan nanti ada orang-orang hebat teknologi AI. Bapak Ibu kalau baca Kompas hari ini, tadi saya di pojok sebelum mulai ibadah, baca Kompas hari ini. Itu beritanya tentang AI, Artificial Intelligence. Banyak beberapa materinya. Itu akan kita ketemu teknologi di mana ada seperti chips gitu, kecil sekali, tapi memorinya sangat besar. Bukan ngomongin gigabyte lagi, tapi udah ngomong sangat besar. Sehingga semua bahasa, kosakata semua bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Rusia, semua bahasa di dunia masuk ke chips itu. Kemudian karena kecilnya hanya seperti earphone, dan dengan alat itu, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan siapapun yang juga menggunakan alat yang sama. Pak, apa mungkin kira-kira itu dimiliki oleh seluruh umat manusia? Kalau harganya nggak mahal dan akhirnya diajarkan secara masif, mungkin hari ini gara-gara pandemi, siapa orang yang tidak punya handphone coba? Hari ini gara-gara pandemi, siapa nenek kita, kakek kita, orang yang lahir di tahun 40, 50, 60 yang masih hidup hari ini yang tidak bisa YouTubean coba? Nggak ada. Semuanya bisa sampai ke desa-desa. Harga handphone sekarang. Dulu zaman saya SMA, Nokia pisang atau Nokia yang kecil yang ada flipnya itu harganya sekitar 1,2 apa 1,3. Murah sekali, tapi yang punya nggak ada. Karena zaman saya SMA itu masih pageran, saudara. Dengan bayar 200.000 kita bisa dapatkan mesin pager yang dipinjamin oleh aplikator yang punya aplikasi. Kalau mau kasih pesan mesti telepon dulu sama operator. Aku sayang kamu, aku kangen sama kamu, itu malunya minta ampun coba sih. Terus diketik sama operator, dikirim ke punya pacar. Hari ini, handphone memang ada, iPhone 14 30 jutaan. Tapi kalau kau ke ITC sebentar, handphone Android Cina, 1 juta, 1,3, itu udah lumayan oke, saudara. Hari ini. Semua perusahaan handphone dalam setahun bisa mengeluarkan beberapa tipe dengan range teknologi yang kurang lebih sama. Cuma beda sedikit aja. Beda serinya doang. Tapi isinya kurang lebih sama. Sehingga akhirnya harga bisa ditekan. Sehingga semua orang bisa punya handphone. Dulu Pak, zaman saya SMA yang punya handphone tuh kalau teman saya pasti anak orang kaya. Dan karena memang saya besar atau dididik di SMA, namanya SMA 78, dan itu komplek pajak. Dan Bapak Ibu tahu di zaman Orde Baru, anak-anak yang punya orang tua kerja di dinas pajak, bea cukai itu tajir-tajir, ya ada yang punya. Yang namanya beli bakmi, tukang bakmi ada yang punya handphone? Nggak ada. Beli cendol, tukang cendol punya handphone? Nggak ada. Tapi hari ini Bapak Ibu, itu Starbucks keliling, itu bisa datang ke satu tempat yang ada tukang kuli bangunannya karena di WhatsApp-in. Tolong dong ke sini, mau kopi. Dia datang ke situ. Nah, bagi saya ketika nanti teknologi ini sudah tercipta, cikal bakalnya sudah ada, dan akhirnya seperti bayangan saya dimiliki oleh orang banyak karena sangat murah, maka Bapak Ibu nggak perlu harus belajar bahasa Inggris. Makanya saya lagi berpikir nih, fakultas jurusan sastra Inggris itu hanya nanti berguna bagi orang yang memang mempelajari tentang sastranya, bukan untuk komunikasi. Maka les-les bahasa yang sekarang ini masih ada, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les bahasa Jerman, les bahasa Prancis. Yang orang ikut les itu sekedar karena pengen ke negara itu agar bisa berkomunikasi. Dengarkan saya, beberapa tahun lagi nggak akan ada, tutup semuanya. Aku yakin saya. Kalau teknologi ini sudah tercipta, Bapak Ibu tinggal beli ini aja, Bapak Ibu pergi ke Cina, tinggal ngomong pakai bahasa Indonesia. Orang Cina yang kita ajak ngomong, yang punya alat yang sama, tinggal setting untuk bicara sama orang Indonesia, dia ngerti bahasa Indonesia, dan dia jawab pakai bahasa Cina. Kita yang men-setting di alat ini, bahasa Indonesia dan bahasa Cina, bisa ngerti apa jawabannya, dan kita mesti ngomong pakai bahasa berbeda, nyambung.
Ini gila, Pak. Loncatan yang luar biasa kalau kita berpikirnya 2023. Tapi bagi saya, yang saya bayangkan nggak sampai 5 tahun, nggak sampai 10 tahun. Saya masih hidup. Kalau umur Musa katanya 70-80 tahun karena Mas Musa, saya yakin saya masih bisa menyaksikan ketika teknologi ini ada. Dan kalau ini terjadi, Pak, seperti orang-orang desa sekarang ini punya handphone, Pak. Perdagangan global, itu ngeri, Pak. Orang dari Rusia yang kepengen misalnya lele, ya, itu nggak perlu ngurus birokrasi macam-macam. Gimana ke kedutaan Indonesia, saya mau import lele dari Indonesia, dia tinggal cari di YouTube, dia tinggal cari di IG, di TikTok atau sosmed lainnya, petani-petani lele Indonesia yang ada di Wonogiri, di dalam pedalaman Wonogiri, yang nggak bisa bahasa Rusia, terus dengan alat yang sama, menggunakan handphone mungkin, dia ngomong, orang di sana ngerti, bisa ngobrol. Berapa nanti jalur-jalur yang di bypass? Sehingga orang Rusia di pedalaman sana yang pengen lele bisa langsung berinteraksi dengan petani lele di Wonogiri bagian yang terdalam. Ekspor import bisa tercipta. Ngeri. Dunia ke depan tuh ngeri, Pak. Dan saya berani yakin Bapak Ibu nggak banyak yang membayangkan hal ini. Saya membayangkannya pun belum lama. Kenapa? Karena saya tergoda untuk membayangkan bagaimana sih pemerintahan antikristus ke depan. Pemerintahan antikristus yang kita pelajari, yang diajarkan oleh pendeta-pendeta kita sebelumnya, di tahun-tahun yang lalu, kan mengajarkan bahwa antikristus itu bisa berkuasa karena dia mengerikan. Itu pemahaman kita. Dia menjadi penguasa tunggal dunia dengan kekuatan nuklirnya, militernya, dia bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Sehingga akhirnya semua dunia ditaklukkannya. Dulu saya pemahamannya begitu. Tapi hari ini, Pak, dengan kondisi real 2023, memungkinkankah ada seseorang atau negara super seperti Amerika bisa menguasai dunia? No. Karena dunia sudah mulai berubah sejak 45 menuju dunia tatanan baru. ISIS itu contoh paling real. Dia berusaha menguasai dunia dengan menjadikan syariat Islam sebagai undang-undangnya. Waktu awal ISIS, Pak, munculnya ISIS, Pak. Ya di atas, ya tidak, di atas tidak. Teman-teman saya, teman SMP, SMA, teman kuliah yang mulai terhisap dengan pengajaran yang ekstrim itu, di Facebook banyak yang posting. Tuh, udah dapat informasi belum? Udah diundang sama ISIS. Nanti makan, minum, pakai, sudah disiapkan. Yuk yang mau daftar, kita sama-sama ke sana. Semuanya, Pak, teman-teman saya yang agak ekstrim, pikirannya sudah mulai disetatkan itu. Banyak yang ke Afghanistan, Irak, dan lain sebagainya. Mereka berusaha menguasai dunia dengan kekerasan. Kita baca akhirnya. Dipenggal. Oh, yang dipenggal misionaris Kristen. Logika saya masuk. Iya, dianggap kafir. Tapi ke depannya, Pak, kita baca. Bahkan orang Islam yang berbeda dengan pahamnya, yang tidak seperti pemahamannya, itu juga banyak dibantai. Sehingga apa? ISIS hancur, Pak. Bukan karena Amerika, Pak. ISIS hancur bukan negara-negara yang mayoritas Kristen yang menentangnya, Pak. No. ISIS nggak bisa berkembang karena negara Islam sendiri pun, yang mayoritas Islam sendiri pun tidak mendukung. Makanya dia di Irak menghadapi rakyat Irak, dia di Suriah menghadapi rakyat Suriah, dimanapun dia berada, dia ditentang oleh orang-orang yang notabene sama-sama agamanya, Pak. So, kalau kau memahami ini, maka kalau ke depan ada pemimpin yang berusaha menguasai dunia dengan kekerasan, dengan peperangan, akan ditentang oleh dunia. Maka sekarang, hari ini, Pak, saya sampaikan untuk pertama kali. Pemerintahan antikristus nanti kalau berkuasa, tidak dengan kekerasan. Sebab kalau dengan kekerasan, dia pasti akan ditentang dunia, dan tidak akan menjadi penguasa dunia. Jadi seperti apa pemerintahan antikristus nanti? Pemerintahan antikristus akan terjadi bukan karena semata dia hebat dan menjadi inkarnasinya Satan seperti khotbah saya.
di masa lalu. Tapi dia menjadi penguasa dunia karena memang dunia menyukainya. Jadi tatanan dunia baru, pemerintahan antikristus akan berkuasa nanti. Tidak didapatnya dengan keganasan, pembunuhan, penindasan. Dan ini justru yang menakutkan saya, Pak. Sebab Gus Dur pernah berkata, kalau mau membatasi kekristenan, ya udah biarkan aja mereka bebas. Kalau orang Kristen itu ditindas, dia semakin merambat. Kalau antikristus membunuh banyak orang Kristen itu akan bangkit imannya dan dengan pertolongan Roh Kudus akan punya ide-ide kreatif untuk terus hidup. Tapi ini yang justru yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu dalam khotbah ini. Antikristus nanti berkuasa. Kita orang Kristen nggak sadar itu antikristus. Dia akan muncul dan disukai dunia dengan cara memberikan apa yang disukai dunia. Dunia termasuk kita hari ini. Coba munculkan slide setelahnya. Sebelum saya tutup nanti. Akhirnya Pak, salah satu akibat kecanggihan, selain bahasa yang membuat dunia belum menjadi satu adalah transaksi, ekonomi. Ekonomi itulah nafas dunia ini. Ekonomi mati, dunia mati. Dan hari ini dunia belum bersatu karena transaksi masih sporadis dalam bahasa saya. Kurang tepat mungkin, tapi itu bahasa saya. Maksudnya apa? Kita yang orang Indonesia, dengan kurs kita, uang kita rupiah, itu sulit Pak. Belanja kemana-mana. Bahkan hari ini meskipun kau punya kartu kredit, kalau harus bayar cash, ya, kau harus tukarkan dulu di money changer uangmu dengan uang lokal. Hari ini pun dengan kartu kredit, belum tentu dengan kartu kreditmu kau bisa belanja ketika kau ada di negara tertentu. Kecuali toko-toko yang kau masuki menyiapkan mesin gesek yang sesuai dengan kartu yang dimiliki kita. Tapi ke depan, ada slide lagi gak? Orang tuh bertransaksi seperti semudah kita pakai QRIS hari ini. Seperti kita semudah memakai GoPay hari ini. Dalam beberapa minggu yang lalu saya sudah mengatakan dalam program-program di YouTube, saya sudah mengatakan bahwa Bank Indonesia sudah sedang mempersiapkan uang digital. Jadi sebentar lagi Pak, GoPay nggak akan ada. Bank-bank yang sekarang ini menyiapkan QRIS itu semuanya akan nggak ada. Kenapa? Karena Bank Indonesia yang akan mengadakannya. Bank semua dipaksa memiliki ini. Sehingga semua orang nanti, karena uang kertas, uang logam, uang fisik akan semakin hari semakin dikurangkan karena biaya dan lain sebagainya, memakai uang digital. Sehingga kita menabung di BCA, menabung di Niaga. Uang tabungan kita 20 juta rupiah di bank itu, bank nasional. Nanti kita ke Hong Kong, nanti kita ke Singapura yang uang mereka itu dolar Singapura. Kita ke Cina yang mata uangnya apa? Yuan, benar ya? Itu kita nggak perlu pusing-pusing tuker-tuker di money changer. Money changer sebentar lagi Pak, nggak akan ada Pak. Karena dengan teknologi, meskipun uang kita Bank Niaga, tapi kalau kita sudah punya uang digital yang dibuat Bank Indonesia dan semua bank federal di dunia sudah bekerja sama, kita tinggal pakai uang rupiah kita, pergi ke Shanghai, beli kue tiao yang harganya 0,1 yuan meskipun, tinggal klik aja. Kita nggak punya uang yuan fisik. Yang punya kita di rupiah ini, di bank ini adalah rupiah. Tapi kita bisa bertransaksi karena ada sistem yang otomatis mengkurskan atau merubah nilai rupiah kita menjadi nilai yuan dan dipahami oleh mereka. Waduh, ngeri Pak. Di otak saya masih banyak lagi Pak yang saya bayangin. Begitu mengerikannya dunia. Karena dunia nanti, dengarkan saya, benar-benar satu. Bahasanya nggak mungkin jadi satu. Bagaimana mungkin
kakek saya, bapak saya yang bahasa Jawanya medok, dipaksa untuk menguasai bahasa yang baru yang dijadikan bahasa internasional. Impossible. Saya yang udah seumur 50 ini, kemudian dunia nanti sepakat untuk membuat bahasa baru, untuk belajar bahasa baru dengan umur saya sekarang, impossible. Tapi dengan teknologi, sebentar lagi kita akan masuk revolusi 5.0. Kalau Bapak Ibu pola pikirnya masih jadul, orang Kristen pola pikirnya masih jadul, orang Kristen akan ketinggalan. Itu kenapa gereja kita berusaha untuk adaptasi. Coba saya tanya, ada nggak gereja di Indonesia yang besar, yang sudah memaksimalkan pelayanannya lewat YouTube, atau paling tidak membuat membership? Ketika saya bikin, ada satu teman saya WhatsApp saya, kok sekarang lo bikin konten aja minta kita bayar sih? Pola pikirnya pola pikir lama. Akhirnya saya bantah. Saya nggak ngomong lewat program. Nanti bulan Maret, bulan April, kan kita punya sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab kita itu pasti 20 siswa setiap kelas. Bukan orang Dewe. Yang orang Dewe yang ikut cuma 1-2. Yang lainnya orang dari gereja lain. Mereka bayar 100.000 untuk bisa ikut kelas itu. Kalau saya tujuannya uang, maka saya akan bikin membership yang harganya ya 100.000 juga. Atau kalau saya memang mamon, saya akan bikin membership yang harganya 1 juta. Tapi saya sudah bilang dan sudah dipublish lewat media sosial kita kemarin. Maret April kita akan bikin sekolah Alkitab, di mana kalau mau jadi member dan bisa akhirnya mengikuti sekolah Alkitab itu hanya bayar 49.000. Kenapa saya merubah pola konvensional? Di mana orang harus mendaftar dulu, sehingga harus dicatat, ribet banget gitu. Terus kalau nanti mau ikut kelas berikutnya ditelepon lagi, mau ikut kelas berikutnya apa enggak? Itu ribet. Manajemennya manajemen jadul, saya bilang. Enggak, sekarang kalau mau ikut, ya udah membership aja. So berapapun yang jadi membership nanti akan dapat materi itu. Kita beradaptasi. Karena bagi saya pelayanan di mimbar ini, 5-10 tahun mendatang, akan ketinggalan zaman. Bapak Ibu tahu nggak? Hari ini terjadi, saya lupa di mana ya, di kampus mana. Saya dapat beritanya dari teman saya. Ada terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Di satu kampus, kalau nggak di Inggris, di Amerika, itu 55 jam yang saya baca beritanya itu baru kemarin ya. 55 jam non-stop penyembahan anak-anak muda, bule-bule. Yang otaknya liberal, yang otaknya logika, tiba-tiba memenuhi gereja. Tapi dengarkan saya, meskipun itu kata banyak teman-teman saya terjadi kegerakan rohaninya tidak memenuhi gereja, tetap kosong. Nggak seperti Azusa Street. Kalau Bapak Ibu mempelajari sejarah gereja, kenapa ada gerakan Pentakosta hari ini? Karena ada gerakan Azusa Street di Amerika Serikat. Di mana gara-gara ada satu orang penuh dengan roh, berbahasa roh, akhirnya transfer ke banyak orang, dan akhirnya seluruh Amerika mengalami transformasi. Dampaknya ke kita hari ini. Banyak gereja Pentakosta karismatik yang lahir, kalau boleh jujur, dari gerakan Azusa Street di Amerika. Artinya apa Bapak Ibu? Gereja harus adaptasi. Hari ini mungkin yang saya lakukan diketahui banyak orang. Saya hari ini jujur aja, nggak terlalu nelongso melihat Bapak Ibu, cuma nggak sampai berapa orang di sini. Karena pikiran saya sudah melewati itu. Gue nggak peduli nanti gereja ini bangkunya kosong. Karena kalau boleh jujur, setiap kita publish di sosmed, di YouTube paling tidak, ada banyak orang yang menonton. Saya nggak peduli, nggak ada kantong yang dijalankan. Nggak ada orang yang benar-benar dipaksa, tanda kutip, diarahkan gitu untuk memberikan persembahan. Emang ada QR barcode dan nomor rekening. Tapi Bapak Ibu mau transfer kek, mau berikan persembahan, ya saya nggak peduli, karena saya tahu yang buat gereja ini hidup Tuhan, bukan persembahan saudara.
Tuhan bisa memakai persembahan saudara untuk memberkati kami. Tapi Tuhan punya cara yang lain juga. Nah, gereja harus beradaptasi. Bapak Ibu harus siap. Khotbah saya dalam minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini tidak mengeksposisi Alkitab. Ayatnya ini, bahasa aslinya ini. Enggak, kenapa? Karena di waktu-waktu ini saya punya pergumulan yang saya takutkan saudara gak siap ketika kita masuk ini. Antikristus, kembali ke tema saya, akan menjadi penguasa dunia. Bapak Ibu akan punya tanda antikristus di dahimu, kata Alkitab. Kalau itu literal, di tangan kananmu, ya kata Alkitab. Kalau itu kau tafsirkan literal, tidak karena kau dipaksa. Kalau kau ingat khotbah saya 4-5 tahun lalu, saya sempat ngejokes. Orang Kristen nanti kalau udah ditaruh pistolnya di sini, Yesus atau antikristus, maka akan banyak yang bilang, Yesus bukan Tuhan. Menjadi pengikut antikristus, dia punya tanda. Dengarkan saya ralat khotbah saya soal itu. Saya hari ini di mimbar yang Tuhan percayakan kepada saya berkata, antikristus gak akan memaksa saudara. Memang nanti masih banyak martir, tapi martirnya bukan karena kehilangan nyawa ditembak oleh antikristus. Martirnya karena dia benar-benar tidak mau mengikuti dunia. Hari ini teknologi sudah berubah. Yang namanya tadi saya bilang, satu bahasa, satu transaksi, itu akan terjadi di depan mata kita. Bapak Ibu gak bisa menghindari dan menghentikan itu. Kita akan masuk ke dalamnya. Makanya hari ini Bapak Ibu harus paham. Makanya ketika saya melihat digital ini luar biasa, sosial media ini luar biasa, saya masuk ke dalamnya. Gereja yang saya pimpin masuk ke dalamnya. Pertama, untuk mengikuti, untuk tahu dulu apa sih ini. Setelah hampir 8 tahun kita masuk di YouTube, saya ngerti. Oh, orang masuk YouTube karena ingin dapat cuan. Untuk dapat cuan harus ngikutin algoritmanya YouTube. Harus begini, harus begini, harus begini. Dulu saya sempat tergoda di awal-awal begitu. Tapi ketika saya terus hidup dalam kebenaran, sekarang saya bilang sama Phil, sama teman-teman di dekat saya, kita harus ke YouTube. Tapi bukan cari uang di YouTube. Sebab faktanya generasi Z hari ini, generasi nanti, itu hidup dari YouTube. Kalau kita nggak masuk, pertama kita gagap, dan kalau kita nggak masuk, bagaimana bisa menginjili orang? Penginjilan hari ini nggak kayak zaman dulu, nyebar-nyebarin traktat. Siapa yang baca traktat hari ini? Siapa yang baca koran hari ini? Nggak ada. Semuanya lewat handphone, benar nggak? Zaman saya kuliah sama Pak Bimo, saya masih bawa itu buletin gereja, saya beli, bahkan dikasih gratis di Immanuel, BPK Gunung Mulia, traktat-traktat itu saya ambil, terus saya bagi-bagikan. Bahkan orang Kristen yang saya tahu Kristen karena pakai anting salib, itu ketika baca traktat, terima traktat saya, cuma jadikan alas kipas doang. Saat itu bapak saya masih hidup, nganterin bapak saya ke Gatot Subroto. Sebulan bisa 2-3 kali ke sana. Cek darah lah, cek apalah. Saya bawa traktat itu, saya taruh di lokasi-lokasi yang strategis di mana orang banyak kumpul. Diambil, dilihat, kipas-kipas, karena panas. Terus ketika dia dipanggil, Bapak ini, oleh susternya, ditaruh traktatnya. Nggak dibaca, cuma jadi alat kipas. Kita harus berubah, Pak. Gereja harus berubah. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman di sini yang jadi pengkhotbah, ayo pakai YouTube-mu, pakai sosial mediamu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat hari-hari ini Facebook saya, Instagram saya, TikTok saya, nggak ada lagi yang aku-akunya. Udah posting aja semuanya, pelayanan atau apa. Mau didengar, mau diperhatiin sama orang, sebodoh. Karena inilah yang saya kerjakan hari ini. Penginjilan yang kata teman-teman saya dulu, saya bahkan pernah melakukannya. Kita dulu penginjilan di terminal-terminal, ngajak orang, ngobrol di terminal-terminal. Bagi saya udah nggak up to date lagi. Ada masih yang bisa mengerjakannya, tapi nggak akan maksimal. Kalau kita penginjilan model begitu, butuh waktu lama, Pak. 3 jam, 5 jam untuk ngobrol sama orang ini supaya bisa masuk akhirnya tentang kabar baik. Tapi kalau lihat sosial media,
Makanya saya bilang sama Phil, sama Henry, tolong dong kalian bikin kayak program-program 1 menit gitu, atau berapa detik gitu, tentang Yesus Tuhan, Juru Selamat. Bikin dengan animasi yang bagus gitu. Terus kita blast. Minta teman-teman nanti kalau terima di WhatsApp group, di blast. Orang-orang kan lagi main TikTok tuh. Mungkin mereka orang yang tidak beriman seperti kita udah tahu Yesus siapa. Tapi kalau kita munculkan dengan animasi yang sederhana aja, apalagi kalau bisa menarik ya, terus pakai ayat yang menyentuh aja, nggak sampai beberapa detik, orang sekarang kalau dengerin kita ngomong 2 jam, 3 jam nggak akan denger. Orang saya kalau ngajar di Zoom aja, kadang-kadang sakit hati, semuanya tutup layar semuanya. Ayo, berapa banyak saudara kalau ikut hari Jumat yang nutup layar? Absen, tapi nutup layar. Saya tahu nggak ikut kenapa? Karena pas sudah terakhir, ayo kita buka layar untuk foto. Nggak buka-buka. Berarti nggak dengar kan? Kampret saya bilang. Sorry aja saudara. Kenapa? Karena orang model sekarang, orang hari ini itu nggak bisa gitu. Bisa fokus lama-lama. Makanya TikTok laku. Makanya YouTube pun beradaptasi dengan buat apa? YouTube Short. Come on. Manusia modern tuh begitu. Ini saya lagi mikir nih, gimana caranya otak saya yang kalau saya sampaikan hari ini masih butuh waktu 1 jam, bisa menjadi 1 menit. Kalau bisa tolong saya. Karena dengarkan saya, 10 tahun lagi, sehebat apapun pengkhotbah, mengeksposisi benarnya kayak apapun, kalau dia menyampaikannya butuh waktu 30 menit, 1 jam, nggak akan menarik orang. Kita nggak mungkin membatasi dunia atau menghalangi dunia yang berputar dengan cepat. Nangkep Bapak Ibu? Kita berubah, paling nggak ngerti lah teknologi hari ini. Belajarlah beradaptasi hari ini. Hari ini mungkin belum make sense. Tapi paling tidak ketika nanti viral 5 tahun, 10 tahun mendatang, kita sudah on the track. Kita nggak baru mulai, tapi sudah sejak awal menyiapkan diri. Pemerintahan antikristus, tatanan dunia yang baru, Menara Babel akan berulang. Ditandai dengan apa? Bahasa menjadi satu. Dan saya sudah menyampaikan pemahaman saya soal bagaimana bahasa menjadi satu. Tidak lain tidak bukan dengan teknologi. Dan teknologinya sudah ada di handphone saudara Bapak Ibu. Artinya gak butuh waktu lama untuk men-switch-nya atau mempertajamnya, membuat canggih sedikit. Sehingga hanya butuh mungkin sebesar jempol saya ditaruh di kuping. Dan kita bisa bawa kemana-mana. Dan harganya sangat murah. Karena diproduksi secara massal. Karena dibutuhkan oleh masyarakat dunia yang mau masuk dalam tatanan dunia yang baru. Kalau kita nggak siap, kita akan bilang, ini setan, ini kuasa jahat. Padahal bukan setan. Berkali-kali saya bilang, kasihan setan. Setan yang nggak apa-apa itu, yang bukan siapa-siapa itu, seringkali dikambing hitamkan oleh kita. Yang membuatmu miskin, kadang-kadang pola pikirmu yang nggak mau berubah. Yang membuatmu bodoh, karena kau yang nggak mau upgrade. Dan orang-orang model gini banyak. Terakhir, saya sudah sampaikan di Deep Talk atau di program YouTube. Kalau kau ke Villa Melati, setiap pagi, kalau kau orang Serpong, seperti saya nganterin anak saya sekolah di Atalia, Villa Melati, setiap pagi. Kalau habis keluar Villa Melati, mau ketemu Jalan Raya Serpong. Di sekitar Hypermart sekarang, di sebelah kiri, selalu ada ibu-ibu duduk pagi-pagi jam 7 dengan anak perempuan kecil. Anak perempuan itu di pangku, dia duduk di trotoar, ibu ini cium-cium, ibunya berjilbab. Ibunya nih setengah badan memakai teletabis-teletabisian. Topengnya di samping. Pertama kali saya melihat dan memperhatikan, empati saya hancur. Kasihan ini ibu-ibu. Pagi-pagi sudah cari duit, kecapean, terus anaknya dicium-cium. Terpikirkan oleh saya untuk berhenti dan memberikan uang untuk dia sekedar dia bisa makan. Dan saya lakukan. Tapi ketika saya mulai ada ritme mengantar anak secara rutin, karena mulai beberapa bulan yang lalu yang ngantar selalu saya. Kok ada selalu jam 7? Di tempat yang sama,
Posisi yang sama. Kemarin saya baca koran. Ada 2 anak di daerah Cilegon yang diculik ketika bapak ibunya mengajak mereka ke mall. Ketika diculik, bapak ibunya lapor polisi, ngeblas di Facebook, sosial media. Anak saya keculik, ciri-cirinya ini. Ada orang yang mungkin temenan di Facebook, ketemu anak yang rupanya sama. Difoto dari jarak jauh, dijaprik ke temannya yang di Facebook ini. Gue lihat kayaknya ini anak bapak. Bener nggak ini anak bapak? Kalau ini anak bapak sekarang posisinya, saya ada di sini. Di tempat ini, di sekitar ini, di sebuah mall di Cilegon. Bapaknya langsung merespon, nganter ke kantor polisi. Pas ke sana, benar anak itu dijadikan alat untuk meminta-minta oleh si orang yang menangkapnya ini atau menculiknya ini. Langsung otak saya berpikir, kalau saya salah, ampuni saya salah, Tuhan. Saya berpikir, oh jangan-jangan ibu ini, saya nggak nuduh ibu ini penculik. Ibu ini ada di situ setiap pagi karena banyak orang berpikir seperti saya. Kasihan. Yang saya mau sampaikan, ada banyak orang model ibu ini yang nggak mau keluar dari zona kemiskinannya. Ada banyak orang di luar sana, termasuk orang Kristen di luar sana, yang tidak mau keluar dari kebodohannya, ketololannya, pola pikirnya yang salah. Kenapa? Karena dijadikan semua itu supaya dia bisa hidup. Maka saya berani yakin kalau Bapak Ibu punya empati, terus ngobrol sama ibu ini, tawarkan dia, Bu, daripada begini, Ibu kerja sama saya yuk. Sebulan saya gaji 2 juta, 3 juta. Saya berani hakul yakin ibu ini nggak mau. Karena dengan baik digaji 2-3 juta, dia harus kerja nyuci piring, mungkin diperintah sama ibu bapak, dia stres mungkin. Tapi dengan cuma duduk begitu aja, dia sehari mungkin bisa dapat 100.000, 200.000. Dan kalikan 30 kalau setiap hari dia di situ. Nggak capek-capek. Cuma model duduk aja. Lagian, mana ada orang pagi-pagi pakai baju Teletubbies, nyari duit jam 7. Belum ada orang yang bangun kan? Come on. Jangan-jangan Bapak Ibu nih, yang ada ini bodoh, kau miskin, susah, menderita. Kenapa kau gak bisa keluar? Karena kau pakai semua itu sadar tidak sadar untuk membuatmu jadi hidup. Kau menikmatinya. Kalau kau nanti masuk di zaman pemerintahan Antikristus, kau akan habis nantinya. Semoga dipahami, semoga berubah. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita, doa.